Bayangin kalau guru nggak bisa lagi menegur muridnya, nggak bisa menegakkan disiplin, karena takut dilaporin ke polisi. Itu yang sempat terjadi di Banten, tapi beda banget sama apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dan saya ke depan akan tegas. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun. Silakan didik oleh orang tua. Kasus ini bermula dari penonaktifan Kepala SMA N1 Cimarga, Lebak, Banten, Budini Fitria. Beliau sempat dilaporkan ke polisi karena menampar siswa yang ketahuan merokok di sekolah. Kejadian ini langsung viral. Komentar warganet membanjiri akun Gubernur Banten Andra Soni dan wakilnya, Dimyati Natakusumah. Banyak yang menilai kebijakan menonaktifkan kepala sekolah terlalu berlebihan. Tapi beberapa hari kemudian Andra akhirnya memulihkan jabatan Budini. Ibu sudah mulai masuk hari ini. Iya, iya. Dan dari sinilah publik mulai membandingkan bagaimana kebijakan Banten versus cara Deddy Mulyadi memandang guru di Jawa Barat. Mudah-mudahan Indra nggak kayak gitu supaya cita-cita tercapai. Nah, kalau orang tua kan tergantung anak. Orang tua kan tergantung laporan anak. Mudah-mudahan kau bisa jelasin ke mama, ke papahnya gitu ya. Deddy Mulyadi bukan nama baru dalam isu ini. Bertahun-tahun ia konsisten menolak kriminalisasi guru. Salah satu video lamanya di Juli 2025 kembali viral. Dalam video itu, Deddy bicara lantang. Hari ini orang tua takluk pada anaknya. Kemudian anaknya juga tidak bisa dihukum oleh gurunya di sekolah. Karena gurunya takut dikriminalisasi. Ini problem. Ia bahkan menegaskan kalau orang tua nggak siap anaknya ditegur, sebaiknya jangan disekolahkan. Dan saya ke depan akan tegas. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun. Silakan didik oleh orang tua. Deddy juga pernah punya pengalaman ekstrem waktu masih jadi pemimpin daerah. Dia cerita pernah ada kampung yang marah karena seorang guru memberi sanksi ke murid. Warganya menyerang guru itu. Apa yang Deddy lakukan? Ia ancam sekolah di kampung itu ditutup. Saya pernah menutup sebuah sekolah karena ada anak oleh gurunya dikasih sanksi, sekampung menyerang gurunya, saya ancam kampung itu, saya akan tutup sekolah ini dan saya tidak peduli di sini tidak ada sekolah. Kalau sikap mental orang tua tidak berubah, ini penting. Anak kita ada saatnya disayangi, ada saatnya dicium, tapi ada saatnya juga kita pelototin, ada saatnya. Tidak bisa dipeluk selamanya, tidak bisa dimanja selamanya. Sikap ini menunjukkan betapa seriusnya Deddy melindungi guru. Karena baginya mendidik anak bukan cuma tugas sekolah tapi tanggung jawab bersama antara guru dan keluarga. Di Jawa Barat sendiri sudah ada kebijakan khusus orang tua wajib menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mempidanakan guru atas tindakan disiplin di sekolah. Masalah harus diselesaikan secara internal, bukan di kantor polisi. Langkah ini disebut Deddy sebagai bentuk trust antara orang tua dan guru agar mereka bisa sama-sama membentuk generasi muda yang kuat dan berkarakter. Mendidik anak kewajiban kita semua, kata Deddy. Di sekolah tanggung jawab guru, di rumah tanggung jawab orang tuanya. Kabar baiknya, kasus di Cimarga akhirnya berakhir damai. Budini dan orang tua siswa saling memaafkan, laporan polisi pun akan dicabut lewat jalur restoratif justice. Tapi perdebatan soal batas guru mendisiplinkan murid belum selesai. Kasus ini membuka lagi pertanyaan besar, apakah kita masih mempercayai guru untuk mendidik anak-anak kita atau kita justru mengekang mereka dengan laporan dan tekanan sosial? Deddy Mulyadi mungkin bukan tanpa kontroversi, tapi lewat sikap tegasnya. Ia mengingatkan satu hal yang mulai kita lupakan, pendidikan bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang paling peduli membentuk karakter anak bangsa. Gimana menurut kamu? Setuju nggak kalau guru diberi wewenang lebih besar untuk mendisiplinkan murid asal tetap dalam koridor pendidikan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan kabar dan kisah menarik lainnya.